Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, masih berikan kita nikmat iman, Islam, kesempatan bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan salat yang telah kita tunaikan merupakan tanda bahwa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cara terbaik mensyukuri nikmat Allah itu dengan kembali menggunakannya beribadah. Dan besar harapan ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, sebagaimana sabda beliau, ana khatamun nabi dan nabi ba'di. Aku ini penutup para nabi dan tidak nabi sesudahku. Mudah-mudahan tak hanya pandai kita menyebut namanya, tak hanya pandai kita bersolat padanya, tapi kita juga pandai meniru sunnah-sunnahnya. Dan ketika kita meniru sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan ini merupakan tanda cinta kita kepada beliau, dan mudah-mudahan nantinya di akhirat Allah kumpulkan kita bersama beliau. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ala kulli hal, pagi ini kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pagi ini kita termasuk orang yang mendapatkan doa dari Nabi. Dari mana kita tahu atau apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat sahabat Sakhar al-Ghumili yang hadis ini tercatat dalam Sunan Abu Dawud, juga Sunan At-Tirmidzi. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Alhamdulillah, kita mulai aktivitas ini dengan beribadah. Mudah-mudahan berkat doa Rasulullah SAW, Allah mudahkan, Allah berkahi semua aktivitas kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema yang diberikan kepada kami pagi ini tentang orang-orang yang kemudian diringankan, diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin jemaah Allah SWT, ada beberapa kriteria orang-orang yang kemudian diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di antara lain misalnya orang yang sakit dan juga berpergian. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Allah berfirman, barang siapa yang kami sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajib baginya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Kriteria pertama, orang-orang yang boleh berbuka atau kemudian orang-orang yang boleh tidak berpuasa dalam Ramadan, yang pertama adalah orang yang sakit. Kata para ulama, sakit di sini orang yang sedang sakit parah. Apabila berpuasa kemudian malah menambah mudarat bagi dia. Kalau dia berpuasa, malah bisa langsung malah berangkat dari bazar. Ini materi dia wajib, sakit berat yang kemudian dia memang tidak kuat, harus butuh asupan. Maka orang-orang seperti ini boleh tidak berpuasa. Bukan sakit yang ringan. Ini kadang-kadang mentang-mentang baca ayat ini, Ustaz, saya tidak puasa Ustaz. Loh kenapa? Saya sakit pilek gitu. Saya tidak puasa Ustaz. Kenapa? Saya sakit ketumbe. Jadi ini sakit-sakit yang berat, yang kemudian memang dia layak untuk melakukan itu berdasarkan firman Allah tadi.
Lalu yang kedua, musafir. Musafir ini orang berpergian jauh, yang kemudian dalam hal ini mazhab Syafi'i jumhur ulama mengatakan bahwa diperbolehkan buka ketika jaraknya sesuai jarak tempuh yang sama, ketika dia diperbolehkan untuk menjamak atau kemudian mengqasar salat. Yang kemudian dalam hal ini mazhab Syafi'i mensyaratkan jaraknya harus sekitar 80-an kilo, harus 80 kilo lebih, baru boleh kemudian dia tidak berpuasa. Namun demikian jemaah Allah SWT, bagaimana jika musafir itu dia berpergian, tapi dia ingin tetap berpuasa? Dia berpergian, mungkin tidak payah bagi dia, naik pesawat, mudah dijemput pakai mobil yang bagus, perjalanan juga tidak berat, perjalanan tidak panas seterusnya. Maka ulama mengatakan orang musafir, dia pergi dalam perjalanan tidak susah, dia tidak payah dia, maka tetap boleh berpuasa. Boleh berpuasa. Berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan, kunna musafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berpergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian dari kami itu yang ada yang berbuka, dan orang yang berpuasa tidak mencela orang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang berpuasa. Artinya Nabi pernah pergi bersama sahabat, sebagian yang berbuka, sebagian yang terus berpuasa. Jadi boleh kok kita berjalan jauh, yang kemudian kita merasa kuat-kuat saja, sama sekali tidak masalah, kita tetap berpuasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, jemaah Allah SWT, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang tua renta. Orang tua renta yang maaf, kondisi badannya lemah sekali, lemas, apa bahasa Jawanya, jekukruk kan gitu, udah lemas, nggak bisa ngapain. Yang kemudian maaf, dia kalau berpuasa ini malah bahaya bagi dia, malah bahaya karena badannya sudah lemah. Maka orang-orang seperti ini boleh kemudian dia tidak berpuasa, tapi ulama mengatakan mereka ini harus bayar fidyah, berdasarkan dalilnya surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi mereka yang berpuasa berat untuk berpuasa, maka baginya membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun kepada orang-orang yang tua renta, yang tak mampu lagi yang berpuasa, maka dia wajib bayar fidyah. Sedangkan yang pertama tadi Pak, orang sakit, kemudian orang berpergian, maka dia wajib mengqadha di hari lain. Nah, yang ketiga ini orang tua renta yang dia tidak mampu lagi puasa, lemas sekali badannya, maka dia wajib bayar fidyah. Lalu selanjutnya jemaah Allah SWT, orang yang tidak wajib puasa dalam hal ini misalnya orang yang gila nakal, gila apa ya? Gila beneran, bukan gila harta, bukan gila tahta, bukan pula gila wanita. Jadi gila beneran, gila nakalnya, yang memang tahu larangan dan seterusnya. Dan tidak wajib. Yang berikutnya jemaah Allah SWT yang kemudian tidak wajib puasa, itu adalah orang yang anak-anak yang masih belum balik, mereka tidak wajib puasa. Tapi jemaah Allah SWT wajib hukumnya bagi kita orang tua untuk mengajarkan segala rukun atau syariat dalam agama kita. Kalau kita tidak mengajarkan dosa. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, ajari anakmu sholat di umur 7 tahun. Diajarin Pak. Walaupun anak ini punya kewajiban, dia nggak dosa, dia nggak sholat nggak dosa. Tapi kita kalau nggak ngajarin dosa, anak ini belum punya kewajiban Pak. Umurnya masih 7 tahun, belum balik dan seterusnya, dia nggak punya dosa. Tapi bukan berarti kita membiarkan begitu saja. Kalau sholat itu kewajiban kita ajarkan di umur 7 tahun, begitu juga dengan kewajiban lain. Misalnya kita punya anak yang umur 7 tahun, perempuan kewajibannya pakai jilbab, maka boleh kita ajarkan sabar dengan metode yang sangat lembut, namanya anak-anak biasa ya.
Kalau pakai jilbab sejak 2 jam panas dilepas seterusnya. Kita dengan tubuh cara halus tuh. Ayo nak, pakai jilbab nak. Ini kewajiban. Kamu cantik kalau pakai jilbab. Sama seperti ketika berpuasa. Jadi dia memang punya kewajiban puasa, tapi kita wajib ngajari dia dalam berpuasa itu. Ajarkan anak kita, Pak, enak puasa nak, semampunya saja, tapi jangan dipaksa, Pak. Kalau kemudian dia jam 9, jam 10 sudah kelihatan lemas, ya nggak apa-apa nak, sambil zuhur saja nanti buka puasa. Kalau di Jawa ada puasa beduk, puasa beduk gitu ya. Nah, boleh nanti sahurnya jam 12 lah ya. Tapi untuk anak-anak Pak ya. Ini kadang-kadang maaf. Ada sebagian orang yang tanya, Ustaz, saya puasa beduk Ustaz. Saya pikir beduk itu apa? Ternyata ketika zuhur Pak, dia buka. Jadi ini berlaku untuk anak-anak. Jadi anak-anak nggak wajib, tapi tetap kita ajarkan dengan cara lemah lembut. Kita ganti waktu sahurnya. Sahur pertama jam 12, sahur kedua mungkin jam 3, dan seterusnya Pak. Jangan kita paksa. Soalnya kalau anak-anak kita paksa, takutnya malah sakit Pak. Berapa banyak anak yang orang tuanya bilang gini Pak, ayo nak, kamu puasa. Kalau 1 hari penuh, bapak kasih sepeda. Ini orangnya langsung semangat Pak. Kenapa? Karena bapaknya pelit Pak, nggak pernah kasih sepeda. Akhirnya dipaksain gitu kan ya, nggak mampu dipaksain lemah, nanti malah sakit Pak. Anak-anak memang belum ada kewajiban, tapi wajib bagi orang tua yang mengajarkan. Anak-anak memang belum ada dosa, tapi tidak seharusnya kita sebagai orang tua membiarkannya dia berbuat dosa. Anak umur 7 tahun itu belum ada dosa, tapi kan tidak mungkin kita nyuruh anak-anak, ayo nak, kamu nyuri banyak-banyak di toko, kamu punya dosa, nggak bisa gitu. Jadi tetap ajarkan anak kita untuk berpuasa bulan Ramadan, dan jangan biarkan kemudian anak ini tidak punya empati pada puasa. Kita ajarkan. Kalau belum bisa sehari, setengah hari, dipindah aja jam makannya. Ini yang kemudian insya Allah akan menjadi pendidikan bagi dia nantinya dan mengumpulkan bagi kita semua. Dan masih banyak lagi tentunya jemaah Ramadan SWT, orang-orang yang punya golongan-golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun demikian jemaah Ramadan SWT secara garis besar, orang yang kemudian dibebaskan tidak berpuasa adalah orang-orang yang pertama berpergian, orang sakit, tua renta, orang yang kehilangan akal atau gila, dan yang terakhir anak kecil. Karena waktu yang terbatas, dan mudah-mudahan kita yang Allah anugerahi kesehatan, kesempatan tidak kemana-mana. Kalaupun kemana-mana, orang mempodornya itu gak akan sama nilainya dengan Ramadan. Allah berikan kita kesehatan, mudah-mudahan mumpung masih sehat puasa Ramadan, gunakan ibadah sebaik-baiknya. Karena Ramadan itu pasti datang lagi, tapi belum ada jaminan dan tidak ada jaminan kita akan menemuinya dalam keadaan sehat ataupun kemudian dalam keadaan tidak sehat. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita taufik, hidayah, ma'unah, pertolongan, kemudahan untuk menjalankan semua aktivitas kita dalam Ramadan, baik ibadah, dan mudah-mudahan semua aktivitas kita dalam Ramadan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa ruk'ana wa sujudana wa siyamana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.